All crew standby. Kamera standby. Audio standby. Virtual launch Huawei in 3, 2, 1. Selamat siang Huawei fans, senang sekali Selling Stefani dapat menemani Anda dalam rangkaian acara hari ini, yaitu Virtual Launch Huawei. Dan pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media, tech reviewer, dan juga para Huawei fans yang telah bergabung dan menyaksikan live streaming pada siang hari ini. Seiring berjalannya waktu, gaya hidup konsumen tentunya semakin berkembang. Dan hal tersebut membuat konsumen selalu memiliki kebutuhan akan teknologi yang meningkat secara pesat. Maka dari itu, Huawei tentunya berkomitmen secara terus-menerus untuk menembus inovasi terbaru untuk menjawab kebutuhan pasar saat ini. Huawei Indonesia akan meluncurkan 5 produk terbarunya, yaitu Huawei FreeBuds Pro, FreeBuds Studio, FreeLens Pro, Gentle Monster 2, dan juga Watch GT2 Pro di virtual event hari ini. Dan tentunya aku juga mau info beberapa hal spesial nih. Di mana selama acara ini berlangsung tentunya kami akan menyediakan pop-up quiz untuk Anda. Jadi jangan sampai kelewatan ya, karena akan ada banyak hadiah menanti Anda. Caranya gimana? Gampang banget, langsung berikan jawaban Anda di kolom komentar. Dan nanti pemenangnya akan mendapatkan hadiah menarik persembahan dari Huawei Indonesia. Nah pastinya hari ini aku nggak sendirian. Karena tentunya aku akan ditemani oleh 2 bapak-bapak yang selalu siap memberikan informasi terbaru seputar Huawei. Pastinya untuk Anda yang sering ikutin acara Huawei, udah pada kenal dengan mereka. Langsung saja kami mengundang Bapak Lo King Seng selaku Deputy Country Director Huawei Consumer Business Group Indonesia untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. So ladies and gentlemen, please welcome Bapak Lo King Seng. Selamat siang Huawei fans, kembali bersama saya, Lo King Seng, Deputy Country Director Huawei CBG Indonesia. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik, tetap semangat, dan siap beradaptasi dengan kondisi terbaru menghadapi COVID-19 saat ini. Sama seperti Huawei yang harus beradaptasi dan merespon terhadap tantangan yang kami hadapi dengan melakukan fokus pada produk strategi ekosistem Huawei 1+8+N. Apakah itu? One plus 8 plus N ini memiliki kata kunci seamless connectivity, di mana main entrance kami adalah handphone, dan secondary entrance adalah 8 kategori produk yang menjadi fokus Huawei saat ini. Dan N adalah semua produk IoT yang menggunakan platform Huawei, sehingga bisa terkoneksi secara seamless pada produk ekosistem Huawei. Dan dalam setahun terakhir ini, kerja keras tim kami memberikan hasil yang sangat baik, di mana secondary product entrance ini mendapatkan penjualan yang sangat baik. Khususnya dalam kategori wearable, secara global, di mana produk wristband kami mendapatkan posisi penjualan nomor 1 di dunia. Untuk smartwatch mendapatkan posisi nomor 2, bahkan Watch GT2 mendapatkan predikat The Best Smartwatch Asia Award pada tahun 2020 dan 2021 ini. Khusus dalam kategori audio, produk True Wireless Stereo Huawei tumbuh lebih dari 50% pada kuartal 2 tahun 2020 ini. Dengan performance penjualan yang sangat baik ini, memberikan kami confidence bahwa produk kami diterima baik oleh konsumen. Karena itu, saya hari ini mengajak semua Huawei fans untuk menikmati acara peluncuran 5 produk high-tech premium terbaru dari Huawei yang stylish, di mana 4 produk dari kategori audio, yaitu FreeBuds Pro, FreeBuds Studio, FreeLens Pro,
dan Gentle Monster Huawei Eyewear 2. Dan terakhir, produk dari kategori wearable yaitu Watch GT2 Pro. Semua produk ekosistem Huawei ini selain memberikan performance yang tinggi, juga memberikan pengalaman seamless connectivity dengan seluruh produk ekosistem Huawei lainnya. Sehingga memberikan Huawei user pengalaman ke tingkat yang lebih tinggi dalam menikmati produk-produk Huawei. Tidak perlu berlama-lama lagi, silakan menikmati acara ini, please enjoy. Terima kasih Bapak Gingseng atas sambutan yang sangat hangat sekali. Dan ternyata sudah kita ketahui bahwa pencapaian produk-produk Huawei memang luar biasa sekali ya. Pastinya sudah pada penasaran seperti apa sih rangkaian produk terbaru dari Huawei yang diluncurkan hari ini? Langsung saja kalau gitu kita undang bersama-sama Bapak Edi Supartono selaku Training Director Huawei Consumer Business Group untuk menjelaskan kepada Anda semua mengenai apa aja sih rangkaian produk yang akan diluncurkan pada hari ini. Maka dari itu waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Edi. Ya, terima kasih Stefani. Huawei fans di seluruh Indonesia, di siang hari ini kita akan melakukan launching 5 produk baru dari Huawei Products. Dan kali ini kita akan masuk ke dalam wearable dan keluarga audio dari Huawei. Seperti komitmen Huawei kepada para penggunanya. Dan langsung saja kita akan masuk ke dalam produk yang pertama. Sebelumnya kita akan lihat dulu video berikut ini. Hi. Noise canceling. Hello. Ya, itu tadi adalah FreeBuds Pro. Produk pertama yang akan kita launch di siang hari ini. Seperti yang Huawei fans lihat di seluruh Indonesia bahwa FreeBuds Pro adalah merupakan upgrade dari seri FreeBuds kita. Seperti apa kelebihannya? Mari kita lihat desainnya berikut ini. Ya, terinspirasi dari estetika geometris dari arsitektur terkenal zaman Romawi, Gotik, dan Renaissance. Contohnya seperti Hagia Sophia, Roman Pantheon, Notre Dame Cathedral, dan juga Saint Petersburg Cathedral. Terinspirasi untuk membuat desain dari Huawei FreeBuds Pro. Seperti yang kita lihat bahwa FreeBuds Pro sendiri memiliki desain yang sangat artistik. Apa saja kelebihan dari FreeBuds Pro ini? Yang pertama adalah dari sisi mobilitasnya. Huawei FreeBuds Pro memiliki desain halus yang sangat ringan dengan berat hanya 60 gram yang sangat memudahkan kita untuk dibawa kemana-mana. Bahan pembuat dari Huawei FreeBuds Pro ini terdiri dari bahan ramah lingkungan dan teknologi yang sudah disertifikasi dari SGS CSTC, Standard Technical Services. Tidak hanya dari sisi desain, Huawei FreeBuds Pro juga memikirkan kenyamanan penggunanya, di mana biasanya perangkat yang memiliki True Wireless Stereo hanya memiliki tekanan pada satu ear tips yang menyebabkan penggunanya memiliki beban pada telinganya sehingga muncul ketidaknyamanan. Tapi Huawei FreeBuds Pro membagi tekanan ini kepada 2 tekanan yaitu ear tips dan juga in-ear support. Jadi kalau kita lihat di bagian telinga, ini membuat si pengguna Huawei FreeBuds Pro tidak memiliki ketidaknyamanan ataupun perasaan yang pengap pada saat menggunakan Huawei FreeBuds Pro. Dan tentunya dengan teknologi AI kita juga memiliki tip fit test di mana Huawei FreeBuds Pro akan menyesuaikan dengan bagaimana rongga telinga si penggunanya, tentunya dengan teknik yang berbeda. Huawei FreeBuds Pro akan hadir dengan 2 warna untuk gaya yang berbeda yaitu Silver Frost dan Ceramic Black. Kedua-duanya sangat cocok untuk menyesuaikan dengan gaya dan kesempatan yang berbeda pastinya. Tidak hanya dari segi desain, selanjutnya dari segi performance juga Huawei FreeBuds Pro bisa menikmati musik dengan audio berkualitas studio
dengan driver dinamis ultramagnetic 11 mm yang memiliki penyesuaian dynamic equalizer. Secara otomatis, Huawei FreeBuds Pro akan menyesuaikan dengan bagaimana kondisi si pengguna dari FreeBuds Pro itu. Selanjutnya, Huawei FreeBuds Pro juga memiliki inner microphone dan dynamic equalizer adjustment. Rentang frekuensi pada Huawei FreeBuds Pro menjadi jauh lebih lebar, yang rata-rata hanya dari 2 Hz sampai dengan 2 kHz. Huawei FreeBuds Pro memiliki rentang audio yang cukup luas mulai dari 4 kHz sampai dengan 48 kHz. Dengan menggunakan Intelligent Dynamic Active Noise Cancellation, Huawei FreeBuds Pro bisa menyesuaikan dengan kondisi bagaimana si penggunanya. Mulai dengan cozy mode yang ditujukan untuk tempat yang cukup senyap seperti ruang perpustakaan misalnya, atau dengan general mode yang ditujukan untuk kondisi normal seperti di kafe atau restoran. Atau juga dengan ultra mode yang ditujukan untuk kondisi yang cukup bising seperti di pesawat ataupun di dalam kereta. Maka Huawei FreeBuds Pro akan menyesuaikan dengan telinga si pengguna sehingga active noise cancellation-nya akan bergerak sesuai dengan level yang dibutuhkan. Tidak hanya dengan menggunakan dynamic active noise cancellation, tapi Huawei FreeBuds Pro juga memiliki mode suara khusus yaitu awareness mode dan voice mode yang ditujukan untuk pada saat kita ingin berbicara dengan orang. Jadi awareness ini akan memberikan kita kesempatan untuk berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain sehingga kita tetap peka dengan lingkungan. Atau bisa juga dipergunakan seperti sedang dalam perjalanan supaya kita tahu ketika ada orang yang berbicara dengan kita. Teknologi berikutnya yang berhubungan dengan performance ini juga adanya Fusion Call Noise Cancellation. Kalau tadi ditujukan untuk pada saat mendengarkan audio atau musik, Fusion Call Noise Cancellation ini ditujukan untuk melakukan panggilan dengan sistem 3 mikrofon, sensor suara tulang, dan juga algoritma kesadaran kebisingan yang canggih membuat Huawei FreeBuds Pro nyaman dan tetap senyap pada saat melakukan panggilan dengan orang lain. Pertama kali di dunia juga ada sebuah earphone dengan true wireless stereo memiliki antena ganda yang tujuannya untuk meningkatkan stabilitas koneksi antara smartphone atau tablet dan headphone-nya. Dua antena Bluetooth ini ditujukan untuk jangkauan sinyal 360 derajat, sehingga lebih luas dan lebih stabil. Dan tentunya berdampak ke ultra low latency, sehingga cocok digunakan untuk melakukan aktivitas gaming dengan tingkat latensi yang sangat rendah. Juga menggunakan koneksi perangkat ganda. FreeBuds Pro bisa terhubung dengan 2 perangkat sekaligus dalam satu waktu, sehingga lebih nyaman untuk berswitch antara mungkin tablet dan handphonenya. Tentunya dengan chipset Huawei Kirin A1 yang sudah kita kenal, upgrade pada seri Bluetooth Dual Mode Bluetooth 5.2 SoC juga menjadi salah satu keunggulan performa di Huawei FreeBuds Pro. Dengan teknologi transmisi saluran ganda, Huawei Isochronous, dan prosesor audio hingga 356 MHz membuat kualitas dan performa dari Huawei FreeBuds Pro lebih maksimal lagi. Selanjutnya bagaimana dari sisi ketahanannya? Huawei FreeBuds Pro bisa dianggap sebagai teman perjalanan yang sempurna karena dengan menggunakan baterai yang tahan lama dan teknologi pengisian cepat. Baterai yang tahan lama pada Huawei FreeBuds Pro bisa bertahan hingga 7 jam dengan 1 kali pengisian, bahkan 30 jam dengan menggunakan kotak pengisian dayanya untuk mendengarkan musik sehari-hari. Dan teknologi pengisian cepatnya juga luar biasa, dengan pengisian 10 menit, Huawei FreeBuds Pro bisa mengisi sampai dengan 30% dari baterainya. Dan dengan menggunakan wireless charging pun juga dalam 10 menit sampai dengan 18%. Jadi luar biasa sekali Huawei FreeBuds Pro yang performa, desain, dan teknologinya menjadi salah satu keunggulan bagi kalangan profesional elit. Nah, kita tadi sudah berbicara tentang produk yang kita launch pertama yaitu Huawei FreeBuds Pro. Dan kali ini kita akan lanjut ke produk berikutnya yang ditujukan untuk kalangan musik entusias. Jadi kalau mau dibilang ini benar-benar buat para Huawei fans yang serius banget untuk dengerin audio ataupun kualitas dari suara musik. Maka kita launch produk yang berikutnya yaitu Huawei FreeBuds Studio. Didesain terinspirasi dari gramofon, Huawei FreeBuds Studio memiliki desain yang cukup elegan dan sangat unik.
Dengan kenyamanan premium dan fit, nyaman dan juga pas dengan penutup telinga dengan kualitas yang super lembut dan tentunya lapang di telinga. Jadi Huawei FreeBuds Studio didesain untuk tidak memberikan tekanan yang berlebihan pada telinga kita. Lebih banyak cakupan bentuk kepala seperti yang kita tahu bahwa over-the-ear headphones ini kendalanya adalah terkadang tidak pas dengan telinga semua orang. Contohnya kalau kita lihat dari persentasenya, Huawei FreeBuds Studio memiliki persentase paling besar dibandingkan dengan produk-produk sejenisnya. Dan lebih banyak cakupan bentuk kepala yang bisa tercover. Untuk tekanan yang ada, biasanya pada over the ear seperti ini, tekanannya hanya menekan pada satu titik aja, sehingga memberikan perasaan yang tidak nyaman pada saat menggunakan. Tapi, Huawei FreeBuds Studio memberikan tekanan yang rata di keseluruhan sisinya, sehingga tekanan tidak akan berlebihan hanya pada satu tempat. Jika dibandingkan dengan kompetitor sejenisnya, Huawei FreeBuds Studio memiliki tekanan yang lebih rata. Huawei FreeBuds Studio kali ini akan kita keluarkan dengan desain yang simple dan warna hitam yang elegan. Sehingga cocok untuk melengkapi keseharian kita dari sisi fashion tentunya. Selanjutnya dengan kualitas suara respon frekuensi yang tinggi, Huawei FreeBuds Studio juga memberikan kualitas dari lagu yang didengarkan oleh penggunanya. Jika sebelumnya kita tahu bahwa file terbaik untuk mendengarkan lagu adalah dengan file AAC, saat ini Huawei FreeBuds Studio support hingga file kodek resolusi tertinggi saat ini yaitu L2HC. Sehingga bagi para pengguna audio yang peduli dengan kualitas detail dari musiknya, hal ini akan sangat memberikan pengalaman yang berbeda tentunya. Dengan 4 lapis 40 mm polimer diafragma juga memberikan kualitas yang lebih premium lagi untuk suara dari Huawei FreeBuds Studio. Selanjutnya dengan Intelligent Dynamic Active Noise Cancellation, Huawei FreeBuds Studio juga bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan penggunanya. Mulai dengan cozy mode di lingkungan yang senyap seperti perpustakaan, general mode lingkungan yang normal, dan juga ultra mode untuk lingkungan yang cukup bising. Dan tentunya dilengkapi seperti layaknya Huawei FreeBuds Pro, Huawei FreeBuds Studio juga memiliki mode suara khusus seperti awareness mode dan voice mode ketika ingin berkomunikasi dengan orang lain. Nah, Huawei FreeBuds Pro dilengkapi dengan 8 mikrofon untuk susunan mikrofon dengan sensitivitas yang tinggi, peredam kebisingan yang aktif, dan tentunya pengurangan kebisingan pada saat melakukan panggilan. Membuat Huawei FreeBuds Studio ideal baik untuk mendengarkan audio ataupun untuk berbicara ketika melakukan panggilan. Selanjutnya, FreeBuds Studio juga memiliki koneksi yang jauh lebih stabil dengan adanya antena ganda. Tentunya antena ganda ini digunakan untuk terkoneksi melalui Bluetooth dengan smartphone ataupun tablet. Jika dibandingkan koneksi dengan perangkat lainnya, Huawei FreeBuds Studio tentunya lebih stabil dan memiliki tingkat latensi yang lebih rendah dibandingkan dengan perangkat-perangkat sejenisnya. Dan tentunya Huawei FreeBuds Studio juga bisa terhubung dengan 2 perangkat dalam satu waktu. Dengan fitur pintar yang disesuaikan dan dipersonalisasi untuk Anda, Huawei FreeBuds Studio memiliki kontrol musik dengan sentuhan yang sederhana dan juga deteksi kondisi pemakaian si pengguna. Yang pertama adalah dengan adanya sentuh mudah. Dengan menggunakan sensor ini, Huawei FreeBuds Studio bisa mengontrol penggunaan dan pemutaran musik untuk mengganti lagu, menyesuaikan volume cukup dengan mengetuk panel kontrol di penutup telinga sebelah kanan. Jadi sangat mudah sekali dan sangat praktis tentunya. Yang berikutnya adalah deteksi pemakaian pintar. Huawei FreeBuds Studio bisa mendeteksi pada saat si pengguna melepas FreeBuds Studio dan akan secara otomatis menjeda pemutaran musiknya. Dengan begini akan jauh lebih menghemat daya baterai pada saat kita tidak menggunakan tentunya. Dan uniknya, Huawei FreeBuds Studio memiliki sensor temukan headphone Anda. Jadi headphone di FreeBuds Studio ini akan melakukan pengecekan lokasi terakhir Huawei FreeBuds Studio terkoneksi dengan smartphone Anda. Jika berada di lokasi yang dekat, Huawei FreeBuds Studio akan membunyikan suaranya untuk menunjukkan bahwa lokasinya ada di situ. Jadi sangat unik sekali dan benar-benar sangat fitur yang membantu penggunanya. Berikutnya, dengan ketahanan fast charging dan long battery life, Huawei FreeBuds Studio ini bisa mengisi daya 10 menit
dan memberi waktu mendengarkan selama 5 jam. Jadi luar biasa sekali nih. Nah, itu tadi adalah produk kedua yang kita launch di siang hari ini. Dan berikutnya saya akan membawa Anda ke produk yang ketiga, yaitu Huawei FreeLace Pro. Ditujukan bagi para pengguna muda dan kalangan sport enthusiast. Huawei FreeLace Pro memiliki kualitas dan fitur yang sangat-sangat elegan tentunya. Yang pertama adalah menikmati perjalanan musik Anda dengan tanpa membebani leher. Di mana biasanya untuk produk sejenis FreeLace itu cukup memberikan rasa tidak nyaman jika berukuran yang cukup berat. Tapi tidak terjadi pada Huawei FreeLace Pro dengan bobot hanya 34 gram memberikan rasa ringan yang lebih nyaman. Dan Huawei FreeLace Pro juga dipersonalisasi dengan 3 pilihan earbud yang disesuaikan dengan rongga telinga penggunanya. Dan tentunya dengan kabel liquid silikon yang fleksibel dan ramah untuk kulit, cukup nyaman untuk dipakai beraktivitas berolahraga. Huawei FreeLace Pro memiliki dua warna yang memukau dengan graphite black dan spruce green yang akan kita launch di siang hari ini. Tentunya dengan warna yang memukau dan cocok bagi para pengguna yang muda dan sporty. Berikutnya untuk kualitas active noise cancellation pada Huawei FreeLace Pro memiliki dual mic active noise cancellation di mana dengan mikrofon yang menghadap keluar digunakan untuk menangkap kebisingan dari eksternal dan mikrofon yang menghadap ke dalam digunakan untuk menangkap kebisingan di telinga. Sehingga digabungkan dengan unit driver Dynamis 14,2 mm memiliki pengurangan noise yang kuat bagi para penggunanya. Sehingga jika digunakan untuk mendengarkan lagu, tidak terdengar kebisingan. Dan juga dengan adanya panggilan 3 mic noise cancellation mengurangi gangguan pada saat melakukan panggilan. Jadi dengan menggunakan algoritma pengurang kebisingan jaringan saraf dalam atau DNN, Huawei FreeLace Pro sangat ideal digunakan baik untuk mendengarkan lagu ataupun juga untuk melakukan panggilan. Dan tentunya tidak mengganggu pada saat melakukan aktivitas berkomunikasi karena adanya mode aware. Kita lihat video berikut. Noise cancellation. Daya tahan dari Huawei FreeLace Pro juga memiliki masa pakai yang cukup lama sampai dengan 24 jam. Jadi kita bisa menikmati mendengarkan lagu tanpa mengkhawatirkan masa pakai baterai. Dengan 24 jam pemutaran lagu, 16 jam untuk melakukan pemutaran dengan active noise cancellation on, dan juga 11 jam untuk waktu bicara dengan menggunakan active noise cancellation off untuk 1 kali pengisian full. Jika tidak cukup, fast charging juga sangat membantu untuk melakukan pengisian daya pada Huawei FreeLace Pro. Dengan menggunakan teknologi Hyper, mudah untuk terkoneksi sekaligus juga untuk mengisi daya. Cukup melakukan koneksi Hyper dengan perangkat baik itu smartphone, tablet, ataupun laptop, hanya 5 menit bisa digunakan selama 5 jam. Noise cancellation. Yang paling ideal dari Huawei FreeLace Pro tentunya juga cocok dengan low latency untuk gamingnya. Jika dibandingkan dengan produk earphone sejenisnya, Huawei FreeLace Pro memiliki tingkat latensi di bawah 200 millisecond. Jadi ini jauh-jauh lebih rendah dibandingkan dengan earphone Bluetooth sejenisnya. Jadi juga cukup ideal bagi para pengguna yang bermain game secara imersif dan mulus dengan menggunakan Huawei FreeLace Pro. Ya, itu tadi adalah kelebihan dari produk yang kita launch pada sore hari ini, yaitu Huawei FreeLace Pro. Yang berikutnya kita akan beralih ke produk yang keempat. Ya, ini dia, Huawei Gentle Monster. Jika tadi kita sudah berhubungan dengan perangkat audio yang cocok untuk profesional elit, kemudian untuk antusias musik dan juga untuk kalangan muda ataupun sporty, kali ini kita bawakan produk yang berhubungan dengan fashion ataupun style. Huawei dan Gentle Monster memiliki visi yang sama, yaitu Smart Eyewear is the new fashion. Itu sebabnya kita bekerja sama untuk menghadirkan perangkat smartwear yang chic namun berteknologi tinggi bagi para penggunanya. Huawei Gentle Monster memiliki warna yang klasik dan bentuk
frame yang sangat elegan dengan warna hitam yang bisa dengan mudah dipadukan dengan pakaian ataupun aksesoris penggunanya. Tidak hanya dari sisi desainnya, Huawei Gentle Monster juga nyaman untuk digunakan. Tentunya dengan bahan selulosa asetat dan desain bentuk yang unik, memiliki bahan yang ramah di kulit dan juga kuat serta tahan lama. Dan tentunya dengan penggunaan yang nyaman, engsel yang paduan titanium elastis dan juga dengan desain gagang yang jauh lebih melengkung jika dibandingkan dengan eyewear yang pertama sebelumnya, ini memberikan tekanan yang lebih sedikit pada hidung dan telinga, sehingga tidak memberikan rasa discomfort pada saat digunakan oleh si penggunanya. Tidak hanya dari sisi frame ataupun gagang dari Huawei Gentle Monster, tapi juga desain case yang terbaru ini sangat terinspirasi dari tas tangan wanita yang sedang tren di tahun 2020. Casingnya lembut, canggih, dan ringkas. Dan ini juga berfungsi tidak hanya sebagai tempat penyimpanan yang elegan, namun juga sebagai case pengisian daya. Jadi tetap terlihat eksklusif walaupun digunakan sambil mengisi dayanya. Dengan mengadopsi lensa kelas dunia dari Zeiss, khusus untuk sunglasses-nya, Huawei Gentle Monster mengadopsi lensa kacamata pelindungan UV kategori 3, di mana itu bisa mencapai dari 82 menjadi 92% pengurangan cahaya matahari dan tentunya memberikan perlindungan tinggi terhadap UV. Seperti yang kita tahu, Zeiss adalah perusahaan teknologi terkemuka internasional yang memang beroperasi di industri optik dan optoelektronik. Dengan speaker ganda dan desain yang semi terbuka, membuat Huawei Gentle Monster ini bisa membentuk arah rongga suara dan transmisi pancaran yang terarah dari bidang suara di pelipis kanan ataupun kiri kita, sehingga menghasilkan suara yang stereo, jernih, dan berlapis. Penggunaan maksimal untuk sehari-hari tentunya yang pertama dengan pengurangan kebocoran suara dan melindungi privasi. Walaupun terlihat seperti tidak ada penutup, namun gagang dari Huawei Gentle Monster ini disertai dengan teknologi rongga suara direksional. Jadi pada saat kita mendengarkan musik atau melakukan panggilan, suara itu tidak bocor keluar sehingga privasi kita tetap terjaga. Jadi tidak perlu takut orang yang di samping Anda bisa mendengar apa yang sedang dibicarakan pada saat melakukan panggilan. Dan tentunya juga dengan teknologi deteksi penggunaan otomatis. Jadi musik akan dijeda secara otomatis jika kita melepas kacamata. Dan akan dilanjutkan kembali jika memasangnya dalam waktu 3 menit. Jika tidak, maka musiknya akan berhenti. Jadi jauh lebih nyaman dan jauh lebih menghemat baterai tentunya. Dan tentu saja pengalaman audio latensi rendah bisa otomatis mengenali mode penggunaan termasuk bermain game, mendengarkan musik, dan menonton video. Dan akan disesuaikan secara otomatis mode mana yang paling ideal pada saat menggunakannya. Teknologi berikutnya yaitu adanya 6 sensor untuk meningkatkan pengalaman interaktif dengan pengguna Huawei Gentle Monster. Yang pertama adalah dengan melakukan penggeseran, mengetuk, ataupun mencubit. Jadi sensor-sensor ini mempermudah penggunanya untuk melakukan kontrol. Seperti misalnya melakukan next song cukup dengan menggeser gagang kanan. Dan juga menggeser gagang kiri untuk mengatur volume. Mengganti lagu ataupun menjeda musik cukup dengan ketuk 2 kali di gagang kanan. Jadi sangat praktis sekali untuk melakukan kontrol pada Huawei Gentle Monster. Daya tahan dari Huawei Gentle Monster juga memiliki baterai yang tahan lama karena pemutaran musik 5 jam dan waktu panggilan 3,5 jam hanya dengan 1 kali pengisian daya. Yang berarti ini meningkat 40% jika dibandingkan dengan eyewear yang pertama sebelumnya. Dan tidak hanya dengan menggunakan pengisian wire, tapi juga menggunakan pengisian nirkabel, isi daya kacamata ini jauh lebih mudah dan lebih praktis. Pengisian sampai dengan penuh hanya memakan waktu 90 menit. Dan ini bisa langsung digunakan mendengarkan musik selama 1 jam jika hanya ada waktu mengisi daya selama 15 menit. Luar biasa sekali untuk Huawei Gentle Monster tentunya. Nah, para Huawei fans di seluruh Indonesia, Huawei Gentle Monster ini adalah penutup untuk keluarga Huawei Audio yang hari ini kita launch. Tapi belum selesai sampai di sini karena masih ada satu produk yang akan kita launch juga hari ini, yaitu dari keluarga wearable. Nah, yang berikutnya saya bawakan kepada Anda hari ini yaitu Huawei Watch GT 2 Pro. Kita lihat video berikut.
Dengan menggunakan layar yang menakjubkan, Huawei Watch GT2 Pro memiliki layar AMOLED display dengan ukuran 1,39 inci yang luar biasa. Dan tentunya dengan pengalaman visual yang jelas, 454 x 454 pixel ini membuat apa yang ada di tampilan layar ini menjadi lebih mudah dan lebih jernih. Dan tentunya detailnya pun juga sangat jelas karena Huawei Watch GT2 Pro memiliki tingkat kerapatan 326 pixel per inch. Dan kali ini yang akan keluar di Indonesia adalah Huawei Watch GT2 Pro edisi klasik dengan warna Nebula Grey dan dilengkapi dengan grey brown leather strap. Desain pada Huawei Watch GT2 Pro memiliki desain yang kokoh dan tahan lama karena bodinya terbuat dari bahan titanium yang luar biasa kuat dan tentunya layarnya memiliki kualitas dari kaca safir yang bisa dibilang ini sangat kuat sekali. Itu berarti pada saat kita menggunakan tidak perlu khawatir terbentur ataupun tergesek karena baik bodi ataupun kacanya ini sangat kokoh dan pastinya tahan lama jika digunakan secara terus-menerus. Tidak hanya kuat dan kokoh, tapi Huawei Watch GT2 Pro juga memiliki toko watch face yang banyak sekali pilihan. 200 lebih tampilan sudah kita masukkan ke dalam Watch GT2 Pro untuk dipilih. Dan tentunya bisa dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Dan ada teknologi baru yaitu One Hop dari Huawei Share bisa langsung mentransfer foto dari perangkat di smartphone Anda langsung ke Watch GT2 Pro dan mengganti dengan foto dari galeri Anda. Luar biasa sekali. Huawei Watch GT2 Pro memiliki 100 lebih mode latihan untuk berolahraga dengan 17 mode latihan profesional yang kita sudah tahu sebelumnya dan kali ini kita tambahkan 2 mode baru yaitu mode golf dan mode ski. Nah, berikutnya untuk mendukung aktivitas mode latihan ini, disertakan juga posisi yang akurat karena Huawei Watch GT2 Pro dilengkapi dengan GPS dan GLONASS tentunya. Lebih banyak satelit, lebih akurat untuk pendeteksian lokasi. Tidak hanya dari hardware, softwarenya pun juga diperbarui dengan algoritma pelacakan yang lebih presisi. Dan tidak perlu khawatir beraktivitas karena Huawei Watch GT2 Pro dilengkapi dengan ketahanan air 5 ATM untuk kedalaman hingga 50 meter selama 10 menit. Nah, untuk melengkapi aktivitas ini tentunya dengan teknologi TrueSync 4.0 Plus. Ini adalah pertama kalinya kita melakukan launch seri Watch GT dengan seri TrueSync 4.0 Plus. Ini bisa memonitor denyut jantung selama 24 jam dengan lebih akurat lagi. Dan Huawei Watch GT2 Pro juga memiliki fitur mengenali latihan secara otomatis. Jadi tidak perlu repot pada saat kita mau berolahraga. Jika kita melakukan olahraga tertentu, maka Watch GT2 Pro ini akan langsung mengenali. Dengan cara apa? Dengan melacak gerakan kita. Intensitas, durasi, dan postur. Kemudian pengaturan juga pada saat kita mau memulai olahraga. Ada 6 mode latihan yang bisa langsung dikenali secara otomatis. Mulai dari lari di luar ruangan, jalan di dalam ruangan, lari di dalam ruangan, elliptical, dan tentunya gerakan rowing atau mendayung. Huawei Watch GT2 Pro ini dilengkapi dengan pengukuran SpO2. Jadi kita bisa mengetahui juga konsentrasi oksigen dalam darah secara real time. Tentunya ini berhubungan dengan kondisi kesehatan kita. Lebih sehat dan bisa juga langsung menindaklanjuti jika ada ketidaknormalan dalam pendeteksian SpO2 ini. Tandanya misalnya jika terdeteksi 90 sampai dengan 100% berarti dalam kondisi sehat. Atau mungkin butuh istirahat lebih banyak jika deteksinya 80% sampai dengan 90%. Dan jika di bawah 70% mungkin harus segera mencari perawatan medis. Ini akan sangat membantu terutama pada saat kita berolahraga. Dan selain berolahraga juga istirahat menjadi hal yang penting. Itu sebabnya kenapa di Huawei Watch GT2 Pro dilengkapi dengan TrueSleep 2.0 yang bisa mengenali 4 fase tidurnya. Mendiagnosa 6 tipe gangguan tidur, dan lebih dari 200 saran untuk meningkatkan kualitas tidur penggunanya. Berikutnya adalah dengan True Relax. Jika tadi kita mendeteksi pada saat beristirahat atau tidur, True Relax ini bisa memantau stres, melacak perubahan gerakan dan detak jantung, menganalisis dan juga memantau stres kita sepanjang hari. Dan jika terdeteksi tingkat stres kita tidak normal, bisa juga memberi kita latihan pernafasan untuk melepaskan tekanan tersebut. Jadi benar-benar sangat membantu kita untuk menjaga kondisi kesehatan tubuh kita ya.
Nah, untuk daya tahannya nggak perlu khawatir karena Watch GT2 Pro ini juga memiliki masa pakai yang cukup lama yaitu 2 minggu. Dan dilengkapi dengan pengisian cepat. Untuk penggunaan full normal itu sekitar 2 minggu. Kemudian untuk penggunaan GPS non-stop secara terus-menerus itu sampai dengan 30 jam. Untuk melakukan panggilan bisa sampai dengan 10 jam. Dan untuk memutar musik itu bisa sampai dengan 24 jam. Dan uniknya pada Huawei Watch GT2 Pro yang membedakan dengan seri GT sebelumnya adalah pengisiannya menggunakan nirkabel. Jadi tanpa kabel dengan 10 jam waktu pemakaian umum dengan hanya mengisi 5 menit pada dock pengisian daya nirkabelnya. Ya, itu tadi adalah 5 produk yang kita launch pada siang hari ini. Jadi luar biasa sekali, kita ada 4 keluarga audio dan 1 keluarga wearable. Nah, berikutnya saya akan kembalikan ke Stefani. Terima kasih. Terima kasih Bapak Edi atas informasinya mengenai kelima produk terbaru dari Huawei. Dan tentunya untuk mengupas lebih lanjut dan lebih dalam lagi mengenai produk-produk tersebut dari perangkat audio, wearable dan juga smartwatch, kami ingin langsung mengundang kembali Bapak King Seng dan juga Bapak Edi Supartono. So please welcome Bapak Lo King Seng dan juga Bapak Edi Supartono. Halo Stefani. Halo, silakan duduk Bapak. Halo Halo, Bapak, silakan duduk. Nah, di sini sudah hadir bersama kami Deputy Country Director Huawei Consumer Business Group Indonesia, Bapak Lo King Seng. Halo Pak King Seng, apa Halo. kabar? Sehat ya Pak? Sehat, Luar alhamdulillah. biasa sekali ya. Tentunya nanti kita akan langsung ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Tapi sebelum itu boleh nggak sih Pak cerita sedikit mengenai komitmen Huawei dan juga berbagai inovasi yang dijalankan Huawei saat ini terutama melalui produk-produk terbarunya nih. Gimana Pak? Silahkan. Baik. Jadi Huawei saat ini berfokus pada pengembangan produk ekosistem dengan nama One plus 8 plus N. Di mana kita menggabungkan produk-produk ini dengan seamless connectivity dan kami berkomitmen untuk selalu hadir di Indonesia dengan membawakan produk-produk premium dengan high teknologi dan stylish tentunya untuk konsumen Indonesia. Wow, keren banget ya. Tentunya di sini membuktikan bahwa produk-produk terbaru dari Huawei memang selalu berkualitas dan juga menjawab kebutuhan dari customer setianya. Nah, sekarang nih aku mau bertanya juga mengenai produk-produk lebih dalam lagi kepada Bapak Edi Supartono. Nah, Pak, selaku Training Director Huawei Consumer Business Group Indonesia ini, kita akan mengunboxing 3 produk dari Huawei nih, antara Pak King Seng dan juga Pak Edi ya. Boleh ya Pak bantu saya unboxing ya? Boleh, Yang pertama kita langsung saja unboxing FreeBuds Pro dari Pak Edi. Ya, Stefani, kita mulai dari yang pertama dulu nih, FreeBuds Pro. Kebetulan boxnya sudah ada di tangan saya, kita akan langsung unboxing. Ada apa aja di dalamnya? Dari bentuknya sudah terlihat bahwa FreeBuds Pro ini sangat kompak sekali dan mudah dibawa untuk kemana-mana seperti yang tadi sudah kita bahas. Di dalamnya bisa dilihat ada kertas putih penutupnya untuk mempermudah kita mengeluarkan dari boxnya. Nah, di dalam sini juga sudah ada kabel charger, kemudian kartu warranty dan yang lainnya. Karena selain menggunakan wire charging, FreeBuds Pro ini juga bisa digunakan dengan menggunakan wireless charging. Jadi sangat mudah sekali. Nah, sekarang saya buka dan ini adalah bentuk fisik dari FreeBuds Pro. Sangat kecil dan kompak sekali dan di dalamnya pun juga bisa dilihat FreeBuds Pro yang sangat elegan. Dan ini mudah untuk saya bawa kemana-mana. Oke. Nah, ini untuk FreeBuds Pro dari sisi produk unboxingnya nih, Stefani. Wow, luar biasa sekali ya FreeBuds Pro ini. Kalau bisa saya lihat tadi desainnya super stylish, minimalis dan juga elegan at the same time. Nah, setelah ini aku punya produk yang super fashionable banget, yaitu Gentle Monster 2. Tentunya kolaborasi antara Huawei dan juga Gentle Monster. Kita lihat seperti apa ya. Pak Edi sudah ada di sini juga untuk melihat unboxing juga ya Pak. Boleh Betul. silahkan Pak di unboxing Gentle Iya. Monster-nya. Ini saya udah gak sabar lihatnya nih Pak. Boxnya aja ini sangat fashionable banget Yes, nih. betul banget. Kayak saya hari ini ya, Stefani juga kan, kita sangat fashionable. Jadi menyesuaikan, Gentle Monster pun juga didesain sangat fashionable. Jadi kalau kita lihat ini dari mulai boxnya, di dalamnya ada, boleh dibantu. Ada tempat case dari si Gentle Monster ini. Jadi ini memang didesain mengikuti tren handbag wanita sekarang. Jadi sangat stylish ya kalau kita lihat. Dan ini juga mudah untuk dibuka dan dibawa kemana-mana. Karena bahannya ini leather.
dan dia menggunakan resleting. Jadi nggak usah khawatir takutnya misalnya di tas itu kebuka atau gimana. Nah kalau kita lihat di dalamnya dibuka. Wow. Dan jangan salah ini bukan hanya tempat penyimpanan biasa nih Stefan. Apa tuh? Kenapa Ini tuh Pak? juga berfungsi sebagai tempat case chargingnya. Wah, jadi udah ada di dalamnya juga ya? Jadi ini kalau mau mengisi daya dari si Gentle Monster ini tinggal ditaruh aja di case-nya, dia akan mengisi dayanya secara otomatis. Wow, ini Keren super banget. anak kekinian banget ya Pak ya? Banget. Ini sangat saya banget sebenarnya. Wede, Nah kece ini banget ya. Gentle Monsternya, ini sangat stylish dan cocok untuk pria atau wanita juga nih. Jadi unisex juga ya? Betul. Luar Bisa biasa. dipakai Kalau sama beli siapa satu aja. bisa pakai buat suami, istri, sama pacar juga ya Pak? Bisa, tapi mending beli masing-masing. Oh, sih, gitu Stefan. ya? Iya, jadi masing-masing pakai biar lebih Betul, keren biar lagi. kece, biar kapelan gitu. Betul. Oke, keren banget ya dari Ya. semua sisinya, stylish, fashionable, dan Betul. juga untuk kacamatanya sendiri udah kece banget deh. Dan tentunya produk selanjutnya kami punya Watch GT2 Pro. Dan di sini dengan bantuan Bapak King Seng, tentunya kami akan langsung mengunboxing. Wow, kita lihat seperti apa. Silahkan Pak. Ini produk keren nih, suksesor dari the best smartwatch Watch GT2. Ya, Watch GT2 Pro. Desainnya keren ya, dusnya hitam ya. Dari dibuka boxnya aja udah terlihat hawa-hawa elegannya ya Pak ya. Iya. Ini memiliki warna frame Nebula Grey. Kita lihat dalamnya ya. Strap dipadu dengan strap berwarna brown grey. Bisa dilihat ini sangat, walaupun klasik gayanya modern ya. Ini klasik modern ya artinya ya. Definisi dari smartwatch banget nih Pak, kalau dari tampilannya ya Pak. Di dalamnya ada apa lagi? Ini ternyata ada strap yang baru nih. Wow, Strap karet. Jadi ini bukan cuman untuk tampil di acara-acara formal. Yes. Waktu kita mau mengadakan sport, lari atau berenang, kita bisa ganti strap dengan yang karet ini. jadi dalam satu smartwatch semuanya bisa all in ya. Bisa Iya. untuk fashion, bisa untuk sport juga. Jadi semuanya benar-benar mencukupi banget untuk kehidupan sehari-hari kita nih. Mumpuni banget ya. Betul. Dan di dalamnya juga dilengkapi dengan kabel dan docking, juga kartu garansi seperti biasa. Tapi yang saya kagum ini memang desainnya elegan dan bisa multifungsi ya saat kita sesuai dengan skenario yang kita terapkan nanti. Sangat keren. Keren banget. Jadi nggak cuman desainnya yang oke, tapi juga fitur-fitur di dalamnya yang pastinya unggulan yang sangat spesial sekali, yang memang didesain khusus untuk para customer setia dari Huawei. Nah, seru banget ya untuk serangkaian produk-produk yang disebutkan tadi. Nah, tapi sebelum itu aku ingin bertanya juga nih ke Pak Edi ya Pak. Apa sih Pak perbedaan produk-produk ini dengan produk-produk pendahulunya nih Pak? Silahkan. Ya, tentu saja nih kalau dari sisi line up produk, udah pasti produk ini memiliki inovasi yang lebih meningkat dibandingkan dengan produk sebelumnya. Seperti yang Yes. kita tahu bahwa kita pernah punya FreeBuds 3, FreeBuds 3i, dan kali ini kita keluar FreeBuds Pro. Dari namanya aja Pro sudah pasti lebih tinggi tingkatannya. Betul. Dari segi desain lebih mewah, kemudian dari segi konektivitas, FreeBuds Pro kan juga memiliki dual antena. Ini pertama kali kita keluarkan di seri TWS ya, atau True Wireless Stereo ini. Kemudian juga untuk dari sisi Watch GT2 Pro, kemudian Gentle Monster 2 juga ini semuanya memiliki peningkatan dibandingkan dengan seri-seri pendahulunya. Dari segi konektivitas dan performa tentunya. Wow, keren banget nih ya guys. Jadi semua produknya udah super inovatif, cocok banget untuk memenuhi kebutuhan dari generasi muda kayak sekarang ini. Dan kalau untuk ekosistemnya sendiri nih dan konektivitas antara perangkatnya Huawei, bagaimana sih Pak? Boleh dikasih tahu nggak sih Pak King Seng? Sedikit banyak mengenai ekosistem dan juga perangkatnya. Khusus untuk FreeBuds series, kami lengkapi juga dengan dual antena sehingga konektivitinya super stabil dibanding dengan kompetitor lainnya. Wow, menarik sekali dan keren banget tentunya produk-produk terbaru dari Huawei ya. Dengan konektivitas pintar antar perangkatnya, apalagi didukung dengan teknologi yang canggih serta desain yang modern. Keren banget buat anak-anak zaman now dengan berbagai aktivitas dan juga desainnya yang super stylish. Nah kalau barusan kita sudah berbincang dengan kedua bapak tampan di sebelah saya, sekarang sudah bergabung bersama kami sosok yang pastinya sudah Anda kenal semuanya. Sudah bergabung bersama kami musisi yang berbakat yang lagu-lagunya pastinya sudah akrab didengar. Siapa lagi kalau bukan Danila Riyadi.
Hai Danila, apa kabar? Halo Stefani, maaf ya nih lagi ada kegiatan. Jadi, tapi suaraku kedengeran jelas ya. Lagi sibuk apa aja nih sekarang? Sibuk bikin lagu ya, kurang lebih seperti itu sih. Wow, tetap produktif dan berkarya terus ya tentunya selama PSBB dan juga new normal. Nah, dengar-dengar nih, kamu kan udah mencoba varian-varian produk terbaru dari Huawei. Sebagai musisi, gimana sih pengalaman kamu mendengarkan musik dengan FreeBuds Pro? FreeBuds Pro ini aku pribadi suka pakainya karena dia nyaman di telinga dan jadi nggak capek gitu kan, kadang suka ada pegel, kalau ini enggak. Dan yang lebih penting adalah kualitas audionya premium, jadi semua harmoni atau hasil mixing mastering bisa kedengeran sangat jelas gitu. Wah, cocok banget ya dipakai untuk mendengarkan rekaman sehabis dari studio. Apalagi kamu juga baru merilis lagu kemarin. Nah, tapi kan kamu juga sudah mencoba Freelace Pro. Menurut kamu apa sih yang membedakan kedua produk ini? Mungkin lebih ke fungsinya ya. Kalau misalnya FreeBuds Pro itu kan dia lebih compact sebetulnya, dia lebih cocok untuk ditaruh di tas dan emang di tengah kebisingan terus pakai ini bisa. Tapi kalau misalnya Freelace, aku pribadi suka pakai Freelace kalau misalnya lagi di bandara yang aktivitasnya banyak kayak mesti bangun duduk gitu. Pakai ini tuh sangat sangat fleksibel jadinya untuk dengerin lagu. Terus kalau misalnya ya gimana ya di bandara kita harus tetap gaya gitu ya. Jadi gue merasa pakai Freelace itu merupakan salah satu statement bergaya sih. Nah, dua-duanya tentunya sama-sama oke dan pastinya keren banget ya. Tinggal pilih aja yang mana yang paling sesuai dengan keseharian kamu. Selain produk audio, kamu juga udah pakai smartwatch terbaru dari Huawei ya. Semua produk terbaru dari Huawei kayaknya udah kamu pakai. Wah, seru banget ya. Apa aja yang menurut kamu yang berubah dari keseharian setelah menggunakan Watch GT2 Pro? Ini seperti yang dilihat aku pakai ya, karena menurut aku ini penting untuk, yang pasti untuk jam, kita semua butuh jam. Cuman dengan fitur yang baru yang ada di sini aku merasa berguna karena satu dia yang pasti tahan lama baterainya. Karena banyak banget produk yang di era sekarang kita harus ribet ngecas gitu. Terus aku pribadi sebagai musisi walaupun kerjaannya di studio tetap aku masih ada sedikit banyak lah olahraga pagi. Dan dia ini bagus banget untuk ketika aku olahraga, jadi misalnya aku jalan nih, dia tuh langsung ngedeteksi gitu aku olahraga apa, terus pokoknya kayak apa ya, aduh apa sih sebutannya, kayak time code-nya kita tuh ke data gitu di sini kalau misalnya kita lagi olahraga. Keren banget nih. Nah, bener-bener smartwatch banget pastinya. Sekarang aku mau nanya nih, fitur-fitur baru apa sih yang paling kamu suka dari produk terbaru Huawei yang udah kamu coba? Ya di sini ada fitur True Sleep. Jadi kalau misalnya aku kurang tidur dan lain-lain, dia bisa ngasih tahu aku kurang tidurnya berapa lama sih dan lain sebagainya, karena sebetulnya itu yang kita kurang perhatian dari kamu kurang tidur, tapi seperti dia cukup memperhatikan aku gitu. Jadi aku merasa ini merupakan fitur yang menarik sih. Wow, gitu ya. Berarti memang produk-produknya sudah memudahkan keseharian kamu banget dan sudah membantu kamu untuk tetap produktif di keadaan seperti ini. Kamu kan sebelumnya juga sudah menggunakan produk Huawei sebelumnya, yaitu FreeBuds 3. Dengan hadirnya produk baru, menurut kamu bagaimana sih perkembangan fitur-fiturnya? Kalau FreeBuds Pro ini aku pribadi suka karena dia ada active noise cancellation-nya. Jadi aku bisa dengerin dimanapun. Karena kan dan terlebih gini, biasanya kalaupun ada kayak gitu, fitur kayak gitu, kita tuh jadi kayak kayak bindeng gitu loh, kayak nggak bisa, kayak mesti nelan ludah untuk dengerin. Cuman kalau ini aku dengernya sangat ringan ya, sangat light, dan dia bener-bener kompres semua yang ada di luar. Jadi kita benar-benar cuma dengerin apa yang kita dengerin di sini. Ini yang aku suka. Terus yang kedua yang pasti anti air dan juga anti debu, karena aku nggak tahu ya, cuman aku pribadi suka hujan, jadinya kalau misalnya kena percikan air dia masih sangat bisa aman gitu. Wow, mantep banget ya. Ini kalau misalnya musisi udah bilang kualitas suaranya bagus, pastinya udah nggak usah diragukan lagi.
Nah, ini yang paling penting banget nih ya. Tadi Danila juga udah mengatakan bahwa fitur dari Watch GT2 Pro untuk memantau kesehatan. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Ya, terima kasih ya Danila sudah bergabung bersama kita hari ini. Semoga kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Dadah Huawei fans, dadah semua, stay safe ya. Muah, bye. Menarik sekali nih dari testimoni tadi menunjukkan bahwa Huawei benar-benar serius dalam membuktikan komitmennya dan melengkapi kebutuhan dari customer setianya saat ini. Jadi nggak sabar nih untuk ikutan pre-ordernya dan langsung cobain produk-produknya. Ngomong-ngomong pre-order, sudah waktunya nih Pak King Seng kita untuk mengetahui lebih dalam lagi dan membocorkan berapa sih kisaran harga dari produk-produk yang baru di launch hari ini. Dan aku juga udah gak sabar banget untuk mengetahui kapan kita bisa memulai pre-order. Huawei Audio akan segera hadir dengan penawaran khusus selama periode 30 Oktober hingga 30 November. Untuk Huawei FreeBuds Pro, bisa Anda beli dengan harga Rp2.299.000. Konsumen akan mendapatkan bonus berupa FreeBuds Pro Case, VIP Service One-to-One Online, dan voucher Member Center senilai Rp200.000. Anda juga bisa mendapatkan secara langsung hari ini, spesial di Shopee, hingga tanggal 29 Oktober 2020. Untuk Huawei FreeBuds Studio, Huawei fans dapat membeli produk ini dengan harga Rp4.299.000 dan akan mendapatkan bonus VIP service dan voucher member center senilai Rp300.000. Selanjutnya, untuk produk Huawei FreeLace Pro dibanderol dengan harga Rp1.299.000, Anda bisa mendapatkan bonus VIP service dan voucher member center senilai Rp100.000. Untuk produk Gentle Monster Huawei Eyewear 2, Anda bisa mendapatkan dengan harga Rp6.299.000 plus bonus VIP service dan voucher member center senilai Rp500.000. Kembali, semua rangkaian produk audio teranyar Huawei ini bisa Anda dapatkan selama periode 30 Oktober hingga 30 November 2020. Dan terakhir, kami menghadirkan Huawei Watch GT2 Pro seharga Rp4.299.000 dan konsumen akan mendapatkan black strap tambahan dan Huawei Band 3E serta VIP service dan voucher member center seharga Rp300.000. Produk ini bisa Anda dapatkan besok 23 Oktober sampai 30 November 2020 untuk penawaran khususnya. Semua produk-produk terbaru dari Huawei bisa Anda beli pada partner channel berikut ini. Wow, sudah ada special offer di tanggal yang sudah disebutkan tadi ya. Dan besok bisa langsung Anda order dan jangan sampai ketinggalan kesempatan ini. Tentunya Huawei fans dicatat tanggal, harga dan juga channel ordernya ya. Jangan sampai kelewatan sekali lagi. Setelah ini tentunya ada sebuah kejutan yang gak biasa nih. Sebelum mengakhiri sesi ini, ada pesan-kesan juga yang akan disampaikan oleh Pak King Seng dan juga Pak Edi mengenai peluncuran rangkaian produk terbaru ini. Maka dari itu boleh langsung saja kepada Bapak King Seng untuk menyebutkan dan menyampaikan kesan dan pesan serta harapan ini Pak, silakan. Kami harapkan Huawei fans dapat segera mencoba pengalaman baru dengan perangkat Huawei terbaru ini dan jangan sampai terlewatkan penawaran-penawaran menarik dari kami selama periode tersebut.
Wow, terima kasih Pak Gingseng. Selanjutnya untuk Pak Edi, silahkan Pak untuk pesan dan juga harapannya mungkin. Iya, kalau dari saya harapannya adalah semakin beragamnya produk ekosistem kita yang berhubungan dengan berbagai macam skenario yang tadi sudah kita bahas sama-sama di siang hari ini. Tentunya harapan saya semua masyarakat Indonesia semakin bisa memenuhi kebutuhannya untuk penggunaan audio ataupun wearable dari produk line up Huawei. Oke, terima kasih Pak Edi dan juga Bapak Gingseng atas pesan dan harapannya. Nah, para Huawei fans, ini ada sesuatu yang menarik hari ini nih, di mana kita sudah melihat mengenai produk-produk yang pastinya semuanya oke, tidak hanya dengan fitur-fitur yang sangat inovatif dan premium, tapi juga dengan desain yang stylish. Ngomong-ngomong stylish, di sini Huawei berkolaborasi dengan Studio Moral yang tentunya akan ada penampilan fashion show yang terinspirasi dari produk-produk yang sudah diluncurkan hari ini. Yuk kita saksikan bersama, please welcome Fashion Show by Studio Moral. Wow, keren banget ya fashion show tadi. Nah, kalau misalnya kalian lihat juga outfitku hari ini juga dari Studio Moral juga nih ya. Dan tentunya dengan fashion show tadi menunjukkan bahwa produk-produk yang dihadirkan tadi gak cuman semakin membantu keseharian kita aja, tapi juga dengan tampilan yang stylish yang pastinya bikin kelihatan makin oke. Nah, rekan-rekan media, tech reviewer dan juga Huawei fans, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembicara yang telah bersedia menyediakan waktunya. Terutama kepada teman-teman media, tech reviewer dan juga Huawei fans yang telah setia menyaksikan acara launching pada hari ini. Dan kami mengingatkan kembali bahwa Anda bisa langsung memesan produk rangkaian audio terbaru dari Huawei. Dan khusus untuk Huawei FreeBuds Pro bisa dipesan secara eksklusif di Shopee pada hari ini. Dan Watch GT 2 Pro yang bisa dilakukan mulai tanggal 23 Oktober mendatang. Jangan lupa ya, jangan kelewatan kesempatan yang spesial ini. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya, informasi yang super informatif banget hari ini ya. Dan tentunya semoga kita bisa bertemu lagi di acara Huawei selanjutnya. Dan akhir kata saya Ling Stefani pamit undur diri, sampai jumpa and have a good day. Hi. Noise canceling. Hello? Noise cancellation.